Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bapak doakan semoga kalian senantiasa sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran online ini. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita masih belajar di tema 6, subtema 3, Masyarakat Sejahtera, Negara Kuat, muatan pelajaran IPA. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah menjaga kesehatan alat reproduksi manusia. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan alat reproduksi serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Mari kita mulai. Pertama, kita bahas tentang pengertian dari reproduksi. Reproduksi diartikan sebagai suatu proses terbentuknya individu atau makhluk hidup yang baru. Adapun tujuan dari makhluk hidup termasuk manusia melakukan reproduksi adalah untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Anak-anak, setiap makhluk hidup memiliki organ reproduksi. Pada manusia, organ reproduksi tersebut akan berfungsi ketika seorang laki-laki atau perempuan telah memasuki masa remaja atau masa pubertas. Ketika masa ini terjadi, tentu harus disikapi dengan tindakan yang benar, terarah, dan positif. Lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Pertama, pilih pergaulan yang baik. Jangan sampai kita salah pergaulan. Akibatnya tentu akan merugikan diri sendiri. Yang kedua, batasi diri dalam pergaulan dengan lawan jenis. Artinya, masa puber tentu kondisinya berbeda dengan masa kanak-kanak. Oleh sebab itu, kita perlu membatasi diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Selanjutnya, cari pengetahuan yang berhubungan dengan masa remaja. Hal ini bisa dilakukan dengan mencari informasi yang tepat dan positif, misalkan pengetahuan tentang remaja di buku, bertanya pada orang yang sudah dewasa, dan lain-lain. Yang keempat, jangan terbawa arus negatif. Masa remaja adalah masa yang masih labil, mudah terpengaruh, dan cenderung ingin mencoba sesuatu yang baru. Sebagai remaja, seharusnya sudah mampu membedakan mana hal yang positif, mana hal yang negatif. Jangan sampai kalian ikut terbawa melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kelima, pertebal iman. Dengan keyakinan dan iman yang kuat, maka segala pengaruh buruk bisa dengan mudah disingkirkan. Untuk yang terakhir, terbuka dengan orang tua. Jika kalian ada permasalahan, jangan sungkan untuk berbicara dengan orang tua. Jadikan orang tua sebagai tempat untuk berdiskusi. Baiklah anak-anakku, selanjutnya, bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi? Yang perlu kalian pahami, menjaga kesehatan alat reproduksi adalah hal yang penting yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan berbagai masalah dan ketidaknyamanan pada alat reproduksi kita. Nah, salah satu cara agar alat reproduksi kita selalu sehat adalah dengan menjaga kebersihannya. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menjaga kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, mandi minimal 2 kali sehari.
Selain untuk kesehatan kulit, mandi 2 kali sehari dapat menghilangkan kuman yang bersarang pada alat reproduksi kita. Menggunakan pakaian dalam yang berbahan dasar katun. Pakaian dalam yang berbahan dasar katun bisa menyerap keringat yang keluar dari kulit kita. Dengan demikian, bagian kulit pada organ reproduksi tidak lembab. Berikutnya, tidak bertukar pakaian dalam dengan orang lain. Pakaian dalam bisa menjadi sarana dalam penularan penyakit. Yang keempat, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Selanjutnya, membersihkan diri setelah buang air besar ataupun buang air kecil dengan menggunakan air yang bersih. Bagi perempuan, gerakan membersihkan alat reproduksi dilakukan satu arah dari depan ke belakang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masuknya kotoran dari anus ke alat reproduksi. Yang keenam, tidak memakai celana dalam yang terlalu ketat. Pada laki-laki, hal ini bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan alat reproduksi. Berikutnya, untuk laki-laki menjalani hitan. Manfaat dari hitan adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan kotoran pada bagian alat reproduksi. Yang kedelapan, menjalani pola hidup sehat. Dan yang kesembilan, untuk wanita yang sedang mengalami menstruasi, menggunakan pembalut yang memiliki daya serap tinggi serta menggantinya 4-5 kali dalam sehari. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Beberapa manfaat menjaga kesehatan alat reproduksi antara lain ada sebagai berikut. 1. Membuat alat reproduksi menjadi lebih nyaman. 2. Terhindar dari bakteri yang membahayakan. 3. Menghilangkan bau tidak sedap pada alat reproduksi. 4. Mencegah berbagai resiko penyakit alat reproduksi. 5. Mencegah terjadinya keputihan pada wanita. Nah anak-anak, demikian pembahasan materi tentang menjaga kesehatan alat reproduksi pada manusia. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, sebagai bahan evaluasi, kalian kerjakan soal-soal berikut. Semua jawaban dari soal tersebut ada pada materi yang barusan kita bahas. Soal nomor 1. Sebutkan apa yang dimaksud dengan reproduksi. Nomor 2. Apa tujuan makhluk hidup melakukan reproduksi? Nomor 3. Sebutkan 3 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang anak ketika memasuki masa pubertas atau masa remaja. Soal nomor 4. Jelaskan 5 cara dalam menjaga kesehatan alat reproduksi. Dan yang terakhir, soal nomor 5. Apa saja manfaat yang bisa dirasakan ketika kita bisa menjaga kebersihan alat reproduksi? Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat ya. Demikian pembahasan hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.